diri sendiri, meremehkan Tuhan, merendahkan sesama kita. Padahal, saudara, Tuhan itu begitu sayang pada kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mencari kita. Mencari seperti apa? Dia mencari seperti kita yang kita lihat di dalam pembacaan kita, seperti Tuhan mencari Sakyus. Karena di dalam pembacaan kita melihat bagaimana Tuhan mencari. Saudara, ini siapa duluan ya? Manusia yang mencari Tuhan dulu atau Tuhan yang mencari kita? Sakyus yang mencari Yesus apa Yesus yang mencari Sakyus? Mana dulu saudara? Yesus yang mencari Sakyus atau Sakyus yang mencari Yesus? Sakyus dulu yang mencari Yesus atau Yesusnya yang mencari Sakyus? Yang mana? Menurut pembacaan kita? Yang pertama itu adalah Yesus yang mencari Sakyus. Yesus yang mencari orang berdosa. Kenapa? Sebab seperti dia mencari Sakyus dikatakan dalam pembacaan kita, karena dia berjalan masuk ke kota Yeriko dan melintasi kota itu, kota di mana Sakyus tinggal. Bahkan bukan hanya melintasi saja, melewati saja, Yesus bersedia datang, berdiam di dalam kehidupan, menumpang di rumah Sakyus, berada dalam kehidupan Sakyus. Bukankah ini menunjukkan suatu tindakan Allah yang penuh kasih, tindakan Allah yang penuh pengampunan? Karena itu di dalam Yesaya 1 ayat ke-18 dikatakan Allah berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi. Kirmisi itu apa sih? Saudara, kirmisi itu adalah kain yang sangat berkualitas. Jadi kalau kain merah itu merahnya itu menyatu dengan kainnya, menyatu, sudah tidak terpisahkan. Tapi walaupun dia merah yang menyatu itu pun juga ya, itu bisa dihapus bersih oleh darah Kristus, menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, kain yang merah benderang, tapi akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan itulah undangan Tuhan. Undangan Tuhan kepada orang-orang berdosa, termasuk dalam hal ini kepada Sakyus. Dan yang menarik, bagaimana sikap Sakyus, saudara? Saudara, bukan hanya Allah yang mencari, tapi kita juga bisa melihat ternyata seorang Sakyus pun, sang pemungut cukai itu, berusaha juga mencari Yesus. Dari mana kita tahu, saudara? Jelas dikatakan bahwa Sakyus itu berlari dia mendahului orang banyak. Itu kalau berlari mendahului orang banyak, padahal dia badannya pendek, itu kan dia kerjanya mesti 2 kali lipat, 3 kali lipat dari orang biasa. Berjuang, berusaha untuk segera mendapatkan Yesus. Dia naik memanjat pohon ara, ingin berjumpa dengan Yesus. Dan di sanalah ketika dia mencari dengan sungguh-sungguh, dan Allah juga datang mencari Sakyus, di sanalah perjumpaan itu terjadi. Di sanalah ada kesungguhan, di sanalah ada kerinduan besar yang membawa kepada pertobatan. Mengapa, saudara, seorang Sakyus membutuhkan pertobatan? Saudara, karena ini, karena Sakyus menyadari dan sungguh menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak mampu melepaskan dosa yang ada di dalam hidupnya, dosa yang sudah mengungkung hidupnya, dosa yang sudah membuat dia tidak sanggup lagi melihat keindahan, kebahagiaan, segala sesuatu yang sebenarnya dia sudah dapatkan. Karena itulah dia membutuhkan Yesus. Karena itulah hanya Yesus satu-satunya yang mampu melepaskan dia dari beban dosa atau jerat dosa. Jerat dosa semacam apa sih? Nah ini saudara, jerat dosa yang mengungkung seorang Sakyus
adalah karena Sakyus itu menganggap uang atau harta itu sebagai sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya. Uang atau harta itu segala-galanya bagi Sakyus. Dan karena itulah kita melihat bagaimana kehidupan Sakyus itu dibangun dalam pemahaman untuk rindu mendapatkan pertobatan dari Tuhan. Nah, karena itu pertanyaannya pada kita juga, saudara-saudara, adakah kita begitu serius terhadap dosa kita? Jangan-jangan ini lagi, walaupun kita rajin beribadah, walaupun kita giat melayani Tuhan, walaupun kita mengikuti begitu banyak kegiatan gereja, tapi kita masih begitu nyaman dengan dosa. Kita masih menyembunyikan ada sesuatu itu di dalam diri kita yang sebenarnya Tuhan tahu. Karena itu Tuhan mau selidiki itu, cari tahu di dalam diri kita. Jangan-jangan masih ada dosa yang terselip di sana, yang begitu serius, yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin saja seperti Sakyus, uang dan harta itu masih menjadi tujuan hidup kita. Mungkin penghormatan, nama baik, karir, jabatan, kekuasaan, dan segala sesuatu, atau apapun juga, saudara, yang kita anggap sebagai segala-galanya, yang membuat tanpa sadar telah menggantikan tempat Allah yang utama di dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa itu. Saudara harus menyelidikinya sendiri, mencari tahu. Jangan walaupun saya adalah seorang yang rajin beribadah, saya setia melayani Tuhan, saya mengikuti Tuhan kemana saja Tuhan mau, tapi masih ada sesuatu yang menghalangi hubungan saya dengan Tuhan. Dan itulah dosa yang terselip itu, yang saudara harus tahu, cari tahu apa itu. Dan inilah saudara-saudara, kalau seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus, seperti Sakyus mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka ini yang terjadi. Yang terjadi adalah Yesus mampu mengubah mindset dari Sakyus ini, bahwa yang mula-mulanya Sakyus menjadikan harta kekayaan itu sebagai tempat yang utama, tujuan utama di dalam hidupnya, kini ternyata dia mampu melepaskannya. Dan itu bukan saja dilakukan oleh seorang Sakyus ya, tapi juga Paulus. Kalau kita membaca dalam Filipi 3 ayat 8 dikatakan di sana, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, untuk menganggapnya sebagai apa? Sebagai apa, saudara? Menganggapnya sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, inilah orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah, mampu melepaskan sesuatu yang begitu berharga yang dia kejar selama ini di dalam hidupnya. Dia mampu melepaskannya sebab dia mau menempatkan Allah di tempat yang paling utama dan tidak mau selain Allah di tempat yang utama itu. Dan karena itulah, saudara, apabila di dalam hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan, kita senantiasa menjadikan diri kita ini hanya Allah, hanya hamba yang tidak berguna di hadapan Allah, maka ini yang akan terlihat. Apa itu, saudara? Kalau kita membaca di dalam kitab Tesalonika tadi, maka kita lihat orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu hubungannya akan dibereskan. Hubungannya itu akan dibereskan dalam hubungan dia dengan Tuhan, tapi juga hubungan dia dengan sesama. Karena dalam kitab Tesalonika itu dikatakan bahwa umat Tuhan di Tesalonika itu akan bertambah-tambah imannya, dan juga kasihnya kepada sesama akan semakin kuat. Dan inilah
contoh dari umat Tuhan yang mengalami perjumpaan yang sesungguhnya dengan Tuhan. Dan tidak hanya itu, dikatakan di dalam kitab Tesalonika juga bahwa Allah pun akan bermegah. Kenapa Allah bermegah? Allah bermegah bukan karena kehebatan kita, tapi justru karena ketabahan iman kita. Nah, oleh karena itu saudara, pertanyaannya buat saudara dan saya, jadi siapkah kita menjadi orang-orang yang hidup selalu dibaharui oleh Allah? Saudara, kalau kita membaca, kita tahu visi dari GKI Surya Utama. Saudara tahu apa visi dari GKI Surya Utama? Visi dari GKI Surya Utama. Ada yang tahu di sini apa visinya? Menjadi jemaat yang visinya nggak pernah tahu. Visinya ini 2 tahun lebih dituliskan di depan. Memang nggak terlalu besar sih, kecil. Tapi visinya itu ada di sana. Visinya itu adalah menjadi jemaat yang diperbaharui untuk memperbaharui. Jadi kalau saudara dan saya ingin mampu memperbaharui kehidupan kita ini, maka kita harus siap selalu diperbaharui oleh Allah. Maukah karena itu kita menyelidiki kehidupan kita? Adakah dosa yang masih menghalangi hubungan kita dengan Tuhan? Cari tahu itu. Teliti dengan sedalam-dalamnya. Jangan-jangan saudara, ketika kita merasa segala sesuatu kita sudah melakukan yang terbaik, tahu-tahu Allah seperti tadi ya, umat Tuhan di Yesaya begitu ya. Allah mengatakan bahwa saya jijik dengan persembahanmu. Saya tidak mau mendengar doa-doamu berulang-ulang kali sekalipun. Saya tidak mau menerima persembahanmu. Kenapa? Karena kita tidak mampu menemukan apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Karena kalau kita sudah menemukannya, kita mampu melepaskannya itu dan menempatkan Tuhan, menempatkan Kristus di tempat yang paling utama di dalam hidup kita.